Hai teman-teman pecinta anggrek, balik lagi di channelku Shannon Plant. Di video kali ini aku akan memisahkan anakan anggrek bulanku yang aku perbanyak dengan cara stek batang. Nah, silahkan disimak videonya sampai habis ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya supaya tak ketinggalan notifikasi terbaru video dari aku ya. Nah, langsung aja teman-teman, di sini aku punya anggrek bulan yang aku perbanyak dengan cara stek batang. Nah, ini tuh tunasnya sudah besar ya teman-teman. Ini tuh anakannya. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat bagaimana sih cara aku memperbanyaknya, ada di videoku sebelumnya, atau silahkan klik link di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini ini tuh batang utamanya ya. Jadi kemarin aku potong dan ini tuh adalah anaknya. Akarnya tuh udah panjang ya teman-teman. Dan dia tuh sudah memiliki 4 daun ya. Jadi ini tuh sudah bisa kita pisahkan dari batang induknya ya. Jadi hari ini tuh aku akan memisahkan anakannya. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini batang induknya. Nah, ini ya kemarin aku potong itu tuh sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu ya teman-teman. Dan ini tunasnya sudah sebesar ini ya, dan akarnya juga udah panjang. Jadi udah waktunya kita pisahkan dari batang induknya ya. Nah, ini juga daunnya udah ada 4 daun dan mulai mengeluarkan daun baru seperti ini tuh. Dan ini juga kelihatannya sehat ya, bagus. Nah, ini nanti kita pisahkan, dipotong di sebelah situ ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja ini aku mau pisahkan ini tuh. Nah, jadi ini tuh mudah banget ya, jadi tinggal ditarik gitu, klik, langsung dia lepas. Nah, seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga dipotong menggunakan pisau atau gunting ya teman-teman. Nah, ini tuh tinggal diambil aja kayak gini, karena akarnya itu udah menempel, jadi agak susah ya teman-teman, harus hati-hati. Kalau bisa tuh akarnya jangan sampai patah ya. Seperti ini. Jadi minimal panjang akarnya tuh harus minimal 10 cm ya teman-teman kalau mau dipisahkan, dan daunnya itu harus sudah minimal 4 daun ya teman-teman. Jadi kalau misalkan akarnya belum panjang, intinya akarnya sih ya teman-teman. Jadi kalau akarnya tuh masih sedikit, itu sebaiknya jangan dulu dipisahin ya teman-teman. Nah, ini induknya ini mau aku biarin aja, nanti biasanya dia itu tumbuh tunas baru ya teman-teman. Jadi nanti akan muncul anakan yang baru, karena si nutrisinya itu akan fokus ke batang lamanya dan dia akan mengeluarkan tunas baru. Nah, ini aku perbanyak. Ini aku pisahkan juga menggunakan gunting seperti ini ya. Nah, karena itu batangnya tuh udah agak keras gitu, jadi bisa dipisahkannya tuh menggunakan gunting ya teman-teman. Kalau pakai pisau itu agak susah. Nah, ini juga akarnya, akar barunya udah lumayan panjang ya teman-teman. Nah, ini ada akar yang putus karena dia tuh udah menempel banget, jadi agak susah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini masih ada akar yang lainnya. Nah, kemudian jangan lupa ini tuh kita pakai fungisida ya, supaya tidak busuk ya teman-teman di bekas lukanya ya. Atau kalau misalkan teman-teman nggak ada fungisida itu bisa pakai antiseptik ya, seperti betadine, obat luka kayak gitu, itu bisa ya teman-teman. Nah, ini juga di induknya itu yang bekas potongannya aku pakai fungisida juga supaya nggak busuk. Nah, di sini untuk bagian bawahnya itu aku pakai arang, dan ini aku pakai media tanam cacahan kulit pinus ya teman-teman. Dan ini juga ada coco chip, jadi aku mix kayak gini. Nah, sebetulnya aku tuh
suka banget dengan media tanam kulit pinus ya, karena si kulit pinus itu lebih tahan ya teman-teman, jadi tidak mudah lapuk gitu, karena dia tuh teksturnya tuh keras ya teman-teman. Nah seperti ini aku pakai media tanam kulit pinus, aku pakai moss sedikit di bagian akarnya supaya menjaga kelembapan. Nah jadi aku langsung tanam aja kayak gini, aku mix dengan coco chip, tapi aku lebih banyak pakai kulit pinusnya ya, karena dia itu kan di habitat aslinya tuh menempel di pohon-pohon kayak gitu ya kalau anggrek tuh. Jadi kalau kulit pinus itu dia menyerupai habitat aslinya ya teman-teman, si akar itu akan menempel di kulit pinusnya gitu. Nah ini juga yang ini aku tanam di pot plastik kayak gini ya. Lebih bagus lagi sebetulnya kita tanam dengan cara digantung, ditempel di papan pakis atau papan kulit pinus gitu ya. Tapi di sini karena berhubung aku belum punya stok lagi papan kulit pinusnya, jadi aku tanam di pot seadanya dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan dia akarnya udah jalan, aku akan pindah lagi ke papan ya biasanya. Jadi aku lebih suka menanam anggrek itu dengan cara digantung ya, supaya sirkulasi udaranya itu bagus. Nah seperti ini, jadi ketika menanam anggrek itu si akar udaranya itu jangan ditimbun semuanya ya teman-teman, karena ditakutkan itu nanti dia tidak bisa bernafas kemudian busuk ya. Jadi harus tetap kelihatan akar udaranya ya teman-teman. Nah seperti ini tuh nanti aku simpan di tempat yang teduh ya, di bawah naungan, tapi tempatnya tuh terang dan berangin ya teman-teman, sirkulasi udaranya tuh bagus gitu. Nah dan untuk si induknya ini aku biarin aja kayak gini. Nanti untuk perawatannya biasanya aku pakai pupuk dari kulit pisang ya teman-teman, POC kulit pisang. Nah untuk teman-teman yang mau tahu tentang POC kulit pisang, ada di videoku sebelumnya atau bisa dicek di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah nanti aku akan update lagi bagaimana perkembangannya. Oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Aku mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak videoku dan sudah mendukung channelku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.